kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester City menelan kekalahan hingga 4 kali secara beruntun jelang datangnya jeda internasional bulan November. Catatan yang sebelumnya tidak pernah diraih Pep Guardiola selama menjadi pelatih ini sempat membuat banyak pihak bertanya-tanya. Inikah akhir dari kedikdayaan Manchester City era Guardiola? Cedera menjadi penyebab mengapa City dihantam tren negatif akhir-akhir ini. Namun tren negatif itu tampaknya akan segera terhenti. Kevin De Bruyne dan Jack Grealish dikabarkan siap comeback seiring peresmian kontrak baru untuk Pep Guardiola. Apakah ini pertanda kalau City sudah siap ngegas lagi seperti paruh musim kedua 2023-2024? Seperti biasa, sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya dari channel Starting Eleven Moment. Manchester City besutan Pep Guardiola telah berhasil menunjukkan kedikdayaannya musim lalu. Walau sempat mengalami pasang surut performa, The Citizen pada akhirnya sukses memenangkan gelar juara. Gelar juara ini terasa begitu spesial karena ini adalah kali pertama sebuah klub menjuarai gelar IPL 4 kali secara beruntun. Musim ini tantangan yang dihadapi Pep dan pasukannya lebih berat. Walau beberapa klub IPL sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru masing-masing, persaingan tetap kompetitif. Arne Slot yang baru datang membesut Liverpool saja telah berhasil membawa armada barunya merangsek ke puncak klasemen sementara IPL. Setelah musim lalu bersaing dengan Arsenal sebagai penantang paling berat, City dan Pep kini menyadari bahwa lawan mereka bukan hanya Arsenal. Peta persaingan IPL menjadi jauh lebih merata setelah kedatangan pelatih-pelatih muda yang visioner. Nama-nama yang sudah tidak asing di IPL tetapi telah berganti tim juga terkadang ikut memberi persaingan sengit di kompetisi kasta tertinggi Inggris ini. Di sisi lain, Pep juga harus pintar-pintar menyiasati masalah kebugaran pemain mengingat jadwal kompetisi yang semakin padat musim ini. Di satu sisi, pelatih asal Spanyol harus menghadapi perang eksternal. Namun di sisi lain, Pep juga harus menghadapi perang internal yang juga mengganggu konsistensi timnya dari dalam. Pep pernah bilang alasan mengapa tidak pernah ada tim yang memenangkan gelar IPL 4 kali secara beruntun adalah karena pencapaian semacam itu sangat sulit untuk digapai. Bersama dengan City besutannya, Pep sukses mencapainya. Tapi untuk sejenak Pep memahami bahwa mempertahankan gelar hingga 5 kali beruntun adalah hal yang lebih sulit daripada memenangkan 4 gelar secara beruntun. Untuk sesaat, Pep mungkin berpikir kalau belanja pemain di musim panas kemarin adalah sesuatu yang berlebihan. Mengingat skuad yang ada sudah cukup memadai kebutuhannya. Namun di sisi lain, ia tidak mengira kalau padatnya jadwal yang sempat ia keluhkan dahulu bakal membuat pemainnya jatuh bergelimpangan seperti sekarang. Hilangnya Rodri dari skuad Citizen tentu menjadi kehilangan paling besar buat anak asuh Pep. City kini kehilangan arah untuk menangkal situasi transisi negatif alias transisi dari posisi menyerang ke bertahan. Hasilnya, kelemahan City itu dieksploitasi habis oleh tim-tim yang punya kecepatan dalam melakukan serangan paling. Di saat City sedang berfokus pada recovery Rodri, pilar-pilar andalan lain pertumbangan. Sempat dalam satu situasi, City hanya punya 13 pemain yang benar-benar bugar. Bahkan nama-nama yang kerap diplot Pep turun dalam starting 11 ikut tumbang. Mulai dari Kevin De Bruyne hingga Jack Grealish. Skuad yang tersisa, bahkan nama-nama wonderkid seperti Hugo Lloris dan Jaime Simpson-Pose memang punya talenta yang menjanjikan. Namun para pemain ini masih perlu jam terbang yang ekstra untuk menyamai level bermain senior-senior mereka yang terdampak cedera. Rangkaian masalah cedera, utamanya cedera Rodri, pada akhirnya membuat City tertatih menjelang pergantian tahun. The Citizen menelan 4 kekalahan secara beruntun, yang pastinya ikut memengaruhi form permainan mereka. City kini harus mempersiapkan sebuah sistem riset seperti yang pernah mereka terapkan musim sebelumnya.
Banyak orang mungkin mengira kalau rentetan hasil minor City musim ini mungkin menjadi sebuah pertanda bahwa era klub Manchester yang satu ini telah berakhir. Namun untuk sejenak orang-orang mungkin lupa kalau City memang kerap melakukan hal demikian. Performa mereka kendur di awal tapi pada akhirnya ngegas di paruh musim kedua. Fabrizio Romano, salah satu pakar transfer kenamaan Italia, sempat memberikan update terkait kondisi Kevin De Bruyne dan Jack Grealish yang tertangkap sudah ikut latihan jelang laga City versus Tottenham. Kabar ini tentu menjadi angin segar buat para fans City, karena paling tidak klub kesayangan mereka kembali mendapatkan tambahan amunisi andalannya. Tidak berjarak lama pasca munculnya update dari Romano, City merilis statement bahwa Pep Guardiola telah memperpanjang kontraknya di City. Perpanjangan kontrak ini tentu saja menyudahi spekulasi apakah Guardiola bakal hengkang atau bertahan di musim depan. Bagi Pep, City adalah rumahnya, dan ia selalu senang mengerjakan proyek bersama klub asal Manchester ini. Suka atau tidak, perpanjangan kontrak Pep Guardiola bisa jadi sebuah angin segar buat City. Kepastian nasib pelatih asal Spanyol itu sudah pasti akan membuat City kembali tampil beban. Walaupun Rodri masih belum kembali dari rehat panjangnya, paling tidak City kini sudah punya tambahan amunisi lain dalam diri De Bruyne dan Grealish. Yang terpenting, pulihnya dua bintang City bisa jadi sebuah pertanda keras buat para rivalnya. Satu-satunya tim yang pernah juara IPL 4 kali beruntun ini siap ngegas lagi di paruh musim kedua. Pulihnya De Bruyne dan Jack Grealish mungkin adalah satu pertanda bahwa City bakal kembali lagi dengan performa seperti sedia kala. Namun satu hal yang perlu dicatat Pep dalam kepalanya adalah pertandingan sisa di musim 2024-2025 bukanlah pertandingan mudah. Terkini City bahkan akan langsung dihadapkan dengan Tottenham, tim yang kini menyandang predikat tim tersubur IPL 2024-2025. Tak dapat dipungkiri bahwa Tottenham besutan Ange Postecoglou memang sedang bermasalah dengan yang namanya konsistensi. Namun untuk sebuah tim yang punya filosofi menyerang total, Tottenham masuk kategori tim yang sangat berbahaya. Lesakan 23 golnya menjadi bukti, dan City harus menangkal tim dengan serangan paling berbahaya ini dengan kondisi skuad yang tidak sepenuhnya lengkap. Tottenham bukan satu-satunya ujian yang bakal dilalui City dalam waktu dekat. Tengah pekannya, skuad Pep bakal menjamu Feyenoord dalam laga lanjutan Liga Champions. City lantas dihadapkan pada 3 laga pra di sisa tahun 2024. Masing-masing adalah kontra Liverpool dan Manchester United di IPL serta kontra Juventus di UCL. Pep selalu punya cara mengaplikasikan taktik untuk dimainkan timnya. Walau saat ini kehilangan Rodri telah membuat Pep kehabisan akal, setidaknya pelatih berkepala pelontos itu masih punya kesempatan untuk mengembalikan City ke jalur kemenangan. PR-nya kini adalah bagaimana caranya Pep mempertahankan konsistensi di laga-laga berat mendatang. Sementara jadwal padat dan badai cedera masih terus menghantui dirinya. Akhir kata, Pep dan Manchester City hanyalah kumpulan manusia yang bisa saja tumbang kapan saja. Namun perlu diingat, menilai gagal tidaknya sebuah tim di pertengahan musim bisa saja menjadi penilaian yang keliru. City bisa tiba-tiba ngegas dan pada akhirnya juara lagi di akhir musim. Bagaimana menurut football lovers? Apakah City bakal ngegas lagi di paruh musim kedua nanti? Mari diskusi di kolom komentar ya.